Udah mulai belum? Udah. Bentar ya, bentar ya. Udah mulai bang. Pak. Jelek-jelek. Halo Kak Anissa. Halo Kang Gun. Halo. Gimana nih? Puasanya lancar gak? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Gimana nih, udah siap belum kita bincang santai mengenai Pol Bantan nih? Siap dong. Mungkin kita nunggu keanisannya dulu kali ya. Ya bisa. Halo teman-teman semua, Halo, apakah suara Kak Anissa. dengar? Oke, udah aman. Mohon maaf ya tadi agak trouble dikit nih guys. Halo, gimana Kak Anissa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kakak. Alhamdulillah. Mungkin kita sapa dulu ke audiens kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore menjelang buka puasa ini ya, Akang Teteh. Kali ini selamat datang dalam acara Bincang Santai dengan tema Kenal Pol Bantan. Nah, saya selaku moderator pada acara hari ini, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuraliza, selaku Duta Kindrek Kota Bogor dan Duta Kindrek Jawa Barat, dan mahasiswa Pol Bantan Bogor, yang saat ini bersama dengan pembicara-pembicara hebatnya teman-teman, yakni ada Anggun Iftita Rahmi dan Rusdi Haswanto. Mungkin kepadanya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Oke, mungkin bisa dari Rusti dulu. Baik. Halo, selamat sore rekan-rekan. Halo. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusdi Haswanto, asal saya dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan menyandang gelar sebagai Duta Pol Bantan Bogor. Tentunya di sini saya berpendidikan di program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oke. Kalau dari tetehnya nih yang cantik. Oke, halo. Sore. Sore. Izin memperkenalkan diri, nama aku Anggun Iftita Rahmi, mungkin akrab dipanggil Anggun. Aku berasal dari Sumatera Barat, di semester 4 dari program studi Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Saat ini diberi amanah untuk menjabat sebagai Duta Pol Bantan Bogor tahun 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Anggun. Halo teteh, salam kenal. Tadi kita udah kenalan nih sama teteh dan Akan yang luar biasa hebat ya, Masya Allah. Nah, kali ini kita tuh mau ngapain sih Akang Teteh? Nah, kita tuh dapat amanah buat sharing nih sama calon mahasiswa baru Pol Bantan Bogor tahun 2023-2024. Mungkin nanti kita bakal bahas lagi apa sih itu Pol Bantan, terus gimana sih Pol Bantan itu. Oke, jadi bener banget ya udah di spoiler nih sama tetehnya. Kali ini emang kita lagi mau nge-Q&A guys terkait Pol Bantan Bogor. Jadi lebih kenal terkait Pol Bantan tuh apa sih gitu. Bersama emang inspirator dan juga role model Pol Bantan nih. Nah, kita juga sapa ke audiens kali ya. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Oke, sebelumnya aku mau tanya kabar dulu nih, gimana keadaannya Kang Teteh? Apakah lancar atau ada kendala karena ada UAS kah atau udah libur ya sekarang? Untuk Sabtu Minggu kalau Pol Bantan mah libur, jadi alhamdulillah ada waktu kosong buat. Wah, Insya Allah ya. Oke, mungkin kita lanjut kali ya ke sharing session atau kenal Pol Bantan Bogor. Nah, aku mau tahu nih Teh, Pol Bantan itu apa sih? Nah, iya, jadi gini, kan
kan kita tuh semua tahu kalau Polbanten Bogor tuh merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pertanian. Jadi benefitnya di sini tuh, kita tuh langsung dibawahi sama Kementerian Pertanian. Wah, betul banget guys. Mungkin kalau dari versi Akangnya, Polbanten sendiri tuh apa sih Kang? Baik, terima kasih Teteh. Jadi Polbanten itu merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Pertanian, dan tentunya sekolah Polbanten ini full beasiswa, jadi seperti itu. Jadi setelah kita udah masuk Polbanten itu udah bebas biaya, nggak ada lagi biaya untuk bayar semester, bayar asrama, bayar makan dan lain-lain. Itu udah pure murni bebas biaya. Wah, Masya Allah, keren banget ya ternyata Polbanten ini. Jadi bisa disimpulkan nih guys, Polbanten ini adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Pertanian yang full funded kali ya Kang ya, full beasiswa. Jadi segala kehidupan di asrama ataupun selama pendidikan itu full gratis guys. Jadi wah Masya Allah, keren banget sih pasti. Nah, selanjutnya nih Teh, untuk benefit atau keuntungan yang didapatkan kalau kita sekolah di Polbanten tuh apa ya? Wah, menarik banget ini. Makasih banget nih pertanyaannya, Teh. Kalau omong banyak banget benefit yang bisa kita sebutin. Contoh yang udah disebutin sama mulai dari gratis, uang SPP gratis, terus juga kita udah pasti ilmunya tuh banyak, dan juga yang kedepannya tuh lebih menjanjikan karena kita dinaungi langsung oleh kementerian, kita dituntun langsung oleh kementerian, dan udah pasti ilmu yang diberikan itu juga bagus gitu. Keren banget guys. Betul ya, makasih plus. Nah kalau dari Akang sendiri nih, keuntungan sekolah di Polbanten yang Akang rasakan tuh apa sih? Nah, tadi saya udah jelasin bahwasanya sekolah di Polbanten itu banyak sekali benefitnya. Di antaranya itu mahasiswa di sini dituntut untuk menjadi seorang wirausaha muda. Nah, dari kampus sendiri kita itu dikasih sebuah modal usaha untuk mengembangkan diri dalam berwirausaha. Tidak hanya daripada itu, di Polbanten juga ini fasilitasnya lengkap ya. Jadi itu tuh semua fasilitas yang didapatkan mahasiswanya itu semua pure gratis seperti itu. Mulai dari asrama, biaya makan gratis, sampai biaya buku, pendidikan hingga akhir, pokoknya free gitu, seperti itu. Wah, keren banget guys. Nah juga kalau dari segi pendidikan itu dari Polbanten sendiri itu memfasilitasi dalam segi keterampilan itu melalui praktikum. Jadi untuk praktikum di sini itu tergolong lengkap dan bagus-bagus, dan juga dari kementerian itu sudah Polbanten terkait factory dan juga di setiap program studinya. Oke, wah, berarti tadi udah dapat gambaran ya, guys, terkait Polbanten itu apa sih, benefitnya itu apa sih. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton live sekarang, kalau misalnya ada pertanyaan atau kepo nih terkait Polbanten itu apa, boleh banget ya tulis komennya di kolom question box di sini. Terus di kolom komen nanti bisa langsung dijawab nih oleh Akang dan Teteh yang keren banget. Nah, Teh, terkait ini, terkait keuntungan, terkait definisi Polbanten itu apa aja sih Teh fasilitas yang didapatkan selama sekolah di Polbanten? Selain tadi, kita kan dapat full funded, terus juga kita dapat praktikum yang emang bener-bener menguasai banget, karena di sini kan kita politeknik ya jatuhnya gitu. Selain itu tuh apa aja sih Teh? Oke, jadi selain dari yang udah disebutin tadi, beberapa benefit yang kita dapetin itu salah satunya adalah adanya dana untuk pengembangan muda. Nah, di situ kita dikasih dana dari pemerintah supaya kita tuh bisa mengembangkan satu usaha dan kita belajar gitu. Gimana sih kita sebagai wirausaha? Terus selain dari segi itunya juga untuk luar non akademik seperti kegiatan perlombaan atau apapun itu, alhamdulillah kita tuh dari Politeknik, dari Polbanten itu mendukung banget untuk pengembangan kita sendiri. Seperti itu.
Wah, keren banget guys, Masya Allah. Kalau dari Akang sendiri nih, apa sih Kang? Nah, benar sekali yang dikatakan oleh saudari Anggun. Ya, di samping daripada itu, politeknik, namanya juga politeknik, berarti itu lebih besar praktek daripada yang namanya belajar biasa seperti itu. Jadi di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ini menyediakan yang namanya teaching factory dan smart greenhouse tentunya. Dan tentunya itu sangat mendukung praktikum dari mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ketika keluar dari Polbantan itu mencetak generasi-generasi yang benar-benar siap untuk melaksanakan yang namanya kerja job seeker dan job creator seperti itu. Berarti udah terjadi gambaran banget kali ya bahwa di Polbantan tuh banyak banget benefit dan juga fasilitas-fasilitas yang bakal kalian dapat ini kalau kalian masuk ke Polbantan. Kang, Teh, ternyata udah banyak juga nih ya yang nulis kolom komentar. Mungkin kita jawab dulu kali ya, Kang, dari paling awal nih, Teh. Katanya, Kak, kalau semisal tinggi badan kurang dari 160, kemungkinan tuh besar bisa masuk ya? Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk tinggi badan, kalau dirasa kurang dari 160 itu masih bisa masuk karena tinggi badan terlalu menjadi kriteria. Yang penting kamu tuh punya keinginan yang besar aja pengen kuliah di situ, kalau bisa. Kamu yakin sama kemampuan kamu pasti bisa masuk. Nah guys, jadi jangan worry banget ya. Kalau 160 tuh aku bisa masuk gak? Ternyata kata tetehnya sendiri nih guys, bisa. Dan pokoknya harus punya tekad gitu ya Teh ya. Jangan takut, jangan minder gitu untuk masuk Polbantan. Nah, selanjutnya nih Kang, katanya Kak, kalau jalur umum itu pakai tes SKD nggak ya? Jadi di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor itu kalau misalkan jalur umum itu ada tesnya yang namanya tes CAT. Jadi tes CAT ini mencakup mengenai materi-materi tentang pertanian, matematika dan bahasa Inggris seperti itu. Jadi tidak dites di bawah BKN gitu. Tapi kita langsung ada website tersendiri dari Pusat Pendidikan Pertanian seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Teh, katanya, Kak aku tuh mau tanya, kalau surat keterangan lulus belum keluar, itu gimana ya Kak? Oke. Kalau misalnya surat keterangan lulusnya belum ada, itu kita bisa melampirkan surat telah mengikuti ujian. Jadi nanti bisa minta surat permohonan ke sekolahnya Mas. Kalau di surat, kalau surat lulus itu belum ada, pendukung dari sekolahnya Mas. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih ya, kita bahas semua pertanyaan-pertanyaan. Nah, Kang nih, bedanya jalur umum sama jalur undangan tuh apa sih? Jadi perbedaan antara jalur umum dan jalur undangan itu, kalau jalur umum itu langsung direkomendasiin. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam nih, kita harus tahu nih jalur undangan itu ada berapa sih gitu. Jadi, nah, betul banget. Nah, iya benar. Jadi setahu aku tuh jalur undangan itu ada 3. Yang pertama jalur undangan SMK Pertanian yang berprestasi, jalur undangan anak petani berprestasi, dan jalur undangan prasejahtera seperti itu. Jadi kalau di jalur undangan SMK siswa berprestasi itu direkomendasikan langsung dari pihak sekolah seperti itu. Nah, sedangkan jalur undangan anak petani berprestasi ini nih yang banyak keliru nih di sini. Biasanya tuh jalur undangan anak petani berprestasi juga direkomendasiin langsung dari Dinas Pertanian setempat seperti itu. Dan tentunya yang namanya berprestasi harus ada prestasi yang dilampirkan, bukti sertifikat seperti itu. Minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, kalau untuk prasejahtera ini nih jalur undangan yang benar-benar bagi petani, anak petani yang benar-benar di tempat tinggalnya itu tertinggal. Pokoknya jalur undangan ini yang daerah-daerah tertinggal seperti itu. Nah, dia tuh dapat privilege dari Kementerian Pertanian buat menempuh pendidikan di Polbantan seperti itu. Sedangkan jalur umum, ini nih jalur umumnya ini bisa dimasuki atau didaftari oleh calon mahasiswa baru yang gap year dari tahun lalu seperti itu. Jadi bisa mendaftar di jalur umum seperti itu.
Oh gitu. Ternyata udah dapat informasi terbaru guys. Jadi kalau misalnya untuk jalur umum sama jalur undangan tuh ternyata juga banyak macam-macamnya ya. Dan buat kalian nih yang mau masuk ke jalur perbankan itu ternyata banyak banget jalurnya loh, bukan jalur umum aja. Dan kita lanjut lagi nih Kang, terkait Kak, kalau misalnya wilayah Jateng mau masuk ke Perbankan Bogor itu bisa nggak ya? Wah, bisa banget dong. Jangankan untuk Jawa Tengah, yang dari West, dari Kalimantan, dari Sumatera, kalau kamu mau daftar ke Polda Metro, yang penting itu kamu bisa milih seperti yang dijelasin tadi, ada jalur umum, jalur undangan, dan juga jalur POSKM. Nah, untuk POSKM itu juga kalau misalnya kamu punya prestasi, entah itu di bidang olahraga, keilmuan, atau minat, itu juga bisa coba masuk ke jalur POSKM. Oke, baik. Terima kasih Dokter atas informasinya. Mungkin sebelum kita jawab-jawab pertanyaan yang ada di live chat, karena ternyata pada di live chat ya, bukan kolom Facebook, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan terkait bagaimana sih Kang Teh terkait sistem pembelajaran yang ada di Perbankan Bogor ini. Jadi sistem pembelajaran yang ada di Perbankan Bogor itu tentunya ada yang namanya praktek dan keilmuan seperti biasa. Nah, praktek ini 70% praktek dan 70% teori, 30% teori. Jadi kebanyakan praktek dibandingkan teori seperti itu. Oke. Jadi itulah ininya kenapa anak Perbankan itu pada kuat-kuat, pada gizinya, pada bagus-bagus seperti itu. Soalnya 70% praktek seperti itu. Oke, izin menambahkan Teh Hanisa. Iya boleh. Untuk pembelajaran juga sekarang itu kita full offline karena dan juga untuk pembelajarannya itu kita jadi satu minggu itu kita free untuk Senin sampai Jumat kita sudah ada jadwalnya langsung dan terus mengikuti jadwal tersebut dan tinggal mengkonfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Oke, jadi terkait pembelajaran tuh berarti teman-teman udah pada punya gambaran nih ya kalau di Perbankan sekolahnya sistem pembelajaran seperti apa ya, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Teh bahwa Perbankan tuh sekarang udah sistemnya offline ya Teh ya, jadi tetap muka langsung dan menganu 70% praktik dan 30% teori. Oke. Iya, apa tuh Teh? Sebagai anak Perbankan kita itu kuliahnya pakai seragam, jadi keren banget gitu. Senin sampai Jumat itu kita kuliah pakai. Wah, keren banget ya. Jadi kita tuh punya jadi pembeda gitu ya. Ih, boleh Kang. Apa tuh? Jadi mahasiswa Perbankan Bogor itu setiap yang namanya selesai UAS atau final, dia tuh sering melakukan kunjungan seperti itu, baik ke kementerian, kunjungan dinas-dinas luar. Nah itu, dan tentunya itu seru sekali kalau kita yang merasakan seperti itu, bisa bertemu sama orang-orang penting di negara, orang-orang penting pokoknya mah. Betul banget gitu. Mantep gitu ya kalau di Perbankan. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan nih yang ada di live chat. Kak, kalau mata minus itu gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, asalkan merasa mata itu nggak bakal mengganggu banget nanti. Banyak kok teman-teman aku juga yang pakai kacamata itu nggak apa-apa banget. Tambahan Teh? Iya boleh. Jadi di Perbankan itu bedanya sama sekolah kedinasan lain itu, dia tuh di dalam suratnya itu ketika tes kesehatan itu maksimal mata minus itu -3. Jadi kalau di atas -3 kemungkinan besar nggak keterima seperti itu. Karena apalagi di prodi teknologi mekanisasi pertanian itu sangat-sangat sering bertemu yang namanya teknik-teknik seperti itu. Jadi mata harus teliti seperti itu. Oke, siap. Penuhun akan kata atas jawabannya. Ya ternyata banyak banget ya guys yang udah nanya di live chat nih. Aduh, aku sampai bingung harus milih yang mana. Oke, aku pilih dari
Iya teh, Akang Teteh ini kayak banyak banget yang interest banget ya ternyata terkait Polbangtan itu apa. Aku jawab dari pertanyaannya Okta Pranti underscore ya. Kakak sebelum kakak lolos Polbangtan, kakak tuh belajar untuk tes CAT. Kakak belajar seputar Polbangtan tuh apa aja ya dan melalui apa? Ataukah kakak ikut bimbel atau dan sebagainya? Mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh. Izin ya, kalau dari aku, untuk tahun aku daftar kemarin itu, alhamdulillah aku lolosnya tuh di jalur prestasi dari SMK PP. Jadi, untuk tes CAT itu aku tidak mengikuti, tapi dari teman-teman aku yang mencoba mendaftar melalui itu mereka itu belajar, rata-rata mereka belajar otodidak. Nah, mereka belajar itu terkait ilmu dasar pertanian, ilmu peternakan, matematika, IPA, dan juga bahasa. Kalau pengalaman aku sih seperti itu. Mungkin dari Kang Rusdi? Ya benar. Jadi kebetulan kemarin pas saya mendaftar di Polbantan Bogor itu saya juga masuk lewat jalur undangan anak petani berprestasi. Ya jadi saya backgroundnya itu adalah sekolah SMA biasa. Tapi dengan prestasi yang saya miliki, saya mencoba buat mendaftarkan diri sebagai jalur undangan anak petani berprestasi. Dan saya juga di sini sebagai anak petani. Jadi teman-teman gak usah minder, gak usah canggung untuk bergabung di Politeknik Pembangunan Pertanian. Dan menurut dari pendengaran saya, teman-teman saya, dia tuh ketika masuk lewat jalur undangan, terus daftar dan tes CAT nih, itu cuma belajar memperdalam bahasa Inggris sama matematikanya seperti itu. Jadi walaupun rendah di pertanian, ilmu pertanian, tetapi dia dibantu sama ilmu matematika dan ilmu fisika kimianya seperti itu. Oke, Masya Allah nih dapat ilmu baru nih ya teman-teman. Lalu nih, kita lanjut Kang Teh, terkait untuk biaya pendaftaran di Polbangtan sendiri itu berapa ya Kak? Aduh, kalau untuk itu di Polbangtan kita gratis tanpa biaya pendaftaran. Jadi itu salah satu benefit yang bakal kita dapetin dari awal kita mendaftar ke Polbangtan Bogor. Wah, Masya Allah. Jadi gak ada ya guys, gak ada biaya pendaftaran karena di Polbangtan sendiri itu gratis. Dan untuk tes wawancara prodi pertanian dan peternakan, apakah di tempat yang sama, Kang Teteh? Nah, izin ya Teh, untuk wawancara di peternakan itu digabung di satu. Jadi kita kalau wawancara untuk offline-nya itu di kampus pertanian. Oke. Kita lanjut nih. Ini Kang, katanya izin bertanya, kalau di Polbangtan itu diperbolehkan menggunakan softland untuk mata minus gak ya? Perlu di disclaimer terlebih dahulu, intinya tidak mengganggu proses pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin no problem kali ya kan, yang penting nggak mengganggu proses pembelajaran. Dan kita lanjut lagi nih. Kalau untuk pas fotonya menggunakan latar belakang apa ya Kang Teteh? Nah, untuk berkas pas foto itu menggunakan belakang berwarna merah. Jadi foto formal, kemudian nanti latar belakang. Oke. Kita lanjut nih. Kang Teteh ternyata banyak banget nih, sumpah. Masya Allah. Nih, kakak sebelum... Oh, ini nih. Untuk jalur... Untuk jalur umum, apakah nilai rapot berpengaruh pada penilaiannya? Tentunya setiap persyaratan yang dikeluarkan dari pihak kampus itu berpengaruh ya teman-teman. Jadi walaupun nilai raport itu tinggi, tapi kalau misalkan tesnya itu rendah, itu sama aja. Jadi ada nih dua penilaian yang berbeda. Yang pertama mulai dari administrasi pemberkasan, dan yang kedua pas di tes seperti itu. Oke. Kita lanjut nih Teh. Kak, di format pendaftaran itu ada klik file
rekap rapot semester 1 hingga 5 yang harus ditandatangani oleh Kepsek. Itu gimana ya, Kak? Kita foto saja rapotnya atau kita tanda tangani baru atau seperti apa ya, Kak? Izin menjawab ya. Nah, untuk berkas rapor itu nanti bakal ada yang kita scan itu yang aslinya kalau di scan. Nah, nanti untuk itu yang udah dilegalisir. Yang udah ada cap sama tanda tangan dari kepala sekolahnya. Gitu. Oke, jadi udah terjawab nih ya teman-teman semua. Nih kita lanjut nih Kang Teh nih Kak. Kalau untuk kegiatan di asrama Palbantang sendiri itu apa aja ya? Waduh, ini menarik sekali nih, pertanyaan bagus. Ya. Benar-benar. Jadi Polbantan itu merupakan sekolah kedinasan ya. Jadi dia tuh semi militer juga seperti itu. Pelatihnya berasal dari TNI, Pusdiksi seperti itu. Jadi mulai dari tidur sampai bangun itu udah diatur dari pihak kampus seperti itu. Ya, benar banget. Jadi semuanya itu ada jadwalnya. Nah, mungkin izin menambahkan ya, kalau untuk kegiatan di asrama itu, karena kalau dalam keadaan kita ada jadwal perkuliahan, biasanya itu jadwal perkuliahan dari jam 8 sampai jam 4 itu kan kita full di kampus. Nah, nanti setelah dari maghrib itu nanti baru lagi kita. Nah, nanti itu di asrama itu kan kita bakal ada jadwal makannya, ada jadwal kita makannya, terus nanti bener banget kita tuh ada didatangkan pelatih dari Pusdiksi. Kita pasti kasih pelatih tuh. Balik lagi karena basic kita itu kita itu sendiri. Nah, biar kita tuh punya disiplin. Sebagaimana kedinasan kita harus punya disiplin, aturan-aturan. Oke, terima kasih banyak nih Kang Tete atas informasinya. Nih kita lanjut lagi Kang. Kalau misalnya kita tidak lurus jalur umum, apakah ada jalur lain, Kang? Wah, boleh banget nih. Ada dong ya, tentunya jalur umum dan jalur prestasi POSKM-nya. Jadi di jalur umum itu misalkan nih kita daftar di jalur undangan anak petani nih misalkan. Terus nggak keterima, otomatis itu akunnya bisa langsung berpindah ke jalur umum seperti itu. Nah, ini umum kamu masih belum rezeki, kamu bisa kok nyoba lagi di PKM karena kan untuk pendaftaran jalur itu ada range waktunya masing-masing. Jadi kamu ada persiapan untuk bisa coba di jalur berikut. Oke, terima kasih ya Kang Tete. Aku mau tanya lagi nih Kang, terkait kalau untuk gigi berlubang itu gimana ya Kak? Terkait gigi berlubang ya, pengalaman pribadi nih, aku juga dulu pas mau masuk Polbantan juga punya problem di gigi berlubang juga gitu. Jadi kalau sebisanya masih bisa ditambal, ada baiknya ditambal. Tapi kalau kamu rasa kalau nanti ditambal tuh bakal mengganggu kamu di pembelajaran, kalau bisa dicabut kenapa? Jadi kamu menyesuaikan ke diri kamu. Kalau misalnya gigi berlubang itu kamu rasa bakal mengganggu ke kamu dalam belajar, dalam berkehidupan di atas, kenapa enggak buat kita obati dulu? Oke, betul banget guys. Nah, lalu kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana Kak kalau punya riwayat penyakit tapi itu sudah sembuh total? Apakah bisa? Bisa. Jadi kembali ke pengalaman pribadi nih ya. Aku tuh udah divonis sama dokter nih penyakit asam lambung yang benar-benar kronis seperti itu. Tapi pas itu tuh kejadian pas aku mulai masuk SMA dan alhamdulillah bisa sembuh pas aku di kelas 3 SMA. Jadi pas pendaftaran itu benar-benar penyakitnya udah sembuh gitu. Jadi walaupun kalian punya riwayat penyakit yang kronis yang benar-benar akut gitu, kalian jangan minder buat mencoba untuk daftar di Polbantan seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya kuliah di Polbantan itu kan nasi makan itu teratur ya, jadi asam lambung itu nggak gampang naik gitu seperti itu. Betul. Jadi no problem ya guys. Dan karena
kita di kehidupan asrama juga polanya teratur, jadi mungkin kalau ada yang penyakit lambung atau sebagainya itu kayaknya bisa sembuh nggak sih, Kang? Sembuh. Oke, kita mungkin kita get to the topic kali ya, Akang Teteh. Ya, terkait di Polbantan. Apa aja sih suka duka Akang Teteh selama menjalani pendidikan di Polbantan? Boleh Kang Rusdi dulu yang di sini. Baik, jadi aku kan orangnya nih anak perantau ya, jauh dari orang tua. Jadi salah satu dukanya itu tuh ya harus ya benar-benar siap untuk jauh dari orang tua seperti itu. Dan sukanya itu kayak benar-benar setiap kita keluar dinas luar nih ya, pakai seragam itu benar-benar kayak wah itu anak Polbantan, wah itu anak sekolah kedinasan. Jadi kayak kita tuh dapat benar-benar kayak jadi sorotan utama bagi masyarakat seperti itu. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi tuh di Polbanten itu banyak banget privilege dan fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan seperti itu. Oke. Kalau dari Tetehnya sendiri gimana nih, Teh? Kalau dari aku, kita bahas sukanya dulu deh. Sukanya banyak banget. Nah, di sini tuh karena kita punya banyak teman, kita ketemu orang baru, kita punya lingkungan baru. Terus kalau misalnya kita ada problem, entah itu di penguasaan materi pembelajaran, entah itu dalam apapun, kita bisa gampang tanya ke teman, kita bisa tulis sama. Terus untuk kegiatan luar kampus seperti kita lomba atau luar itu aktif banget dan kita difasilitasi dan kita disupport. Kalau dukanya ya sama kita anak rantau pasti ada beberapa itu homesick, kadang banget sama rumah gitu. Ya kita punya kewajiban untuk berkuliah di sini gitu. Kita punya kewajiban, kita harus selesaikan dulu kewajiban kita sebagai mahasiswa di sini gitu. Pastinya tuh ya sama teman-teman tadi, lingkungan yang support itu, kalau kita dapat lingkungan yang support, lingkungan yang bagus, itu seberapa kangennya kita sama keluarga tuh masih ditutupin sama terus juga untuk ya kehidupan itu enaknya tuh kita sudah tertata gitu, mulai dari karena dulu SMP anaknya kadang jarang makan ya, tapi di sini tuh harus makan itu udah disediain, kita belajar juga kita tinggal belajar. Masya Allah, ternyata dari pengalaman Akang Teteh banyak banget ya, ternyata sukanya dibanding dukanya gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, bagaimana nih perasaan Akang dan Teteh setelah diumumkan menjadi Duta Polbantan Bogor? Bagaimana perasaannya? Waduh, benar-benar aspek sih. Iya, nggak pernah Sangat tidak berekspektasi gitu. Betul, Masya Allah. Sesuatu yang menjadi sesuatu kebanggaan ke diri sendiri, yang menjadi pembanding ke diri kita sebelumnya. Karena kita bisa loh ada di dan merupakan satu tanggung jawab yang cukup besar. Kita dipercayain ada di posisi kayak sekarang, kita tuh bakal menjadi role model, entah itu untuk banknya sendiri juga, dan sama untuk diri kita, bagaimana kita menunjukkan jati diri kita sebagai seorang duta, sebagai representatif dari kampus atau dari instansi yang sedang kita naungi. Jadi pasti perasaan sangat senang luar biasa pokoknya. Wah, Masya Allah. Kalau dari Akangnya sendiri gimana nih perasaannya? Bener-bener kalau aku ditanya gimana sih rasanya jadi duta seperti itu, ya bener-bener kayak wah senang, bingung, bahagia, gimana gitu, pokoknya campur aduk gitu. Terus ketika kita menjadi seorang duta itu benar-benar behavior kita tuh harus benar-benar dijaga, bahkan kita tuh kemana aja itu kita jadi sorotan seperti itu. Jadi kayak menjadi seorang duta itu benar-benar amanah yang harus kita jaga seperti itu. Masya Allah. Dan juga bisa menambah privilege Akang Teteh gitu ya, Teh? Ya, seperti itu, Teh.
Oke, mungkin Kak Anisanya lagi gak jaringan, kita tunggu bentar ya, teman-teman. Di sini nih ada yang nanya nih. Kakak, apakah berat badan berpengaruh untuk masuk Pol Bantan? Oke, untuk berat badan sendiri itu aku rasa nggak terlalu berpengaruh ya. Yang penting kamu ngerasa itu cukup ideal nanti kamu, itu no problem. Kamu bisa menjaga pola makan, menjaga kestabilan berat badan kamu untuk nanti kita lakukan perkuliahan di sini karena kan emang aktivitas kita tuh bakal full ya dari kita bangun sampai kita tidur itu bakal ada aturan. Jadi tambahan juga, masuk di Pol Bantan itu nggak usah khawatir mengenai makan seperti itu. Soalnya kalau pengalaman aku pribadi nih, aku masuk Pol Bantan itu berat badan aku 50 kilo dari tinggi aku 174, jadi nggak balance banget gitu. Jadi pas aku udah masuk di Pol Bantan nih, makanan udah teratur, tidur udah teratur, pokoknya udah teratur semua nih, kayak bener-bener berat badan aku tuh perlahan naik seperti itu. Oke, Masya Allah. Tadi kan juga kita sudah tahu nih terkait perasaan Akang Teteh setelah diumumkan menjadi seorang duta Pol Bantan Bogor. Aku mau tahu dong Akang Teteh, inovasi apa saja sih yang Akang Teteh lakukan sebagai representatif duta Pol Bantan Bogor? Boleh, Kang Rizky? Jadi ketika saya dipilih menjadi duta Pol Bantan Bogor itu, salah satu dosen yang sempat percaya sama saya itu mengatakan ketika kamu jadi duta apa yang kamu lakukan seperti itu. Jadi saya tuh mengeluarkan sebuah inovasi yang saya beri nama Dunik. Jadi duta organik gitu, duta cinta organik seperti program dari pemerintah yaitu gerakan pro organik seperti itu. Jadi diharapkan di sini rekan-rekan mahasiswa di sini mampu melaksanakan program-program tersebut, yakni mahasiswa harus cinta organik, baik itu tanaman organik maupun semua sistem yang namanya organik seperti itu. Jadi tidak hanya daripada itu, nah salah satu tugas dari seorang duta itu mampu menjadi role model dan menginspirasi para siswa-siswa yang baru lulus di SMA supaya mereka tahu nih apa sih itu Pol Bantan seperti itu. Oke, Masya Allah. Kalau dari Tetehnya sendiri gimana nih Teh? Kalau dari aku pribadi, nah kita tuh sebagai seorang kita itu jadi role model, jadi kreatif dari kita dari diri gitu loh. Kita tuh Pol Bantan gimana sih biar orang-orang tuh menilai dengan melihat kita Pol Bantan. Jadi melalui campaign kita, media sosial kita selalu berusaha untuk memperkenalkan kepada adik atau teman tergabung ke Pol Bantan itu Pol Bantan, dan juga menjadi seorang duta itu mengajarkan ke diri saya sendiri bahwasanya kita itu bisa berprestasi tidak saja punya tanggung jawab di mana kita manajemen diri kita, manajemen waktu, dan juga untuk diri, dan juga dengan Kang Gusri itu kita juga tergabung di organisasi. Nah, jadi kita nggak cuma di aktif, kita juga di organisasi. Selain itu juga kita aktif untuk memperkenalkan Bogor ke masyarakat luar. Oke, baik. Jadi udah dapat gambaran nih terkait Akang Teteh dan inovasinya. Lalu mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di live itu ya, Akang Teteh. Katanya izin bertanya Kak, tes wawancara untuk jalur umum melalui online itu atau offline ya? Oke, izin menjawab ya untuk wawancara jam 2. Jadi ada yang offline dan juga ada yang untuk yang online itu yang di luar Pulau Jawa, yang di luar Jabodetabek nanti akan secara offline. Oke.
Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi nih seputar Polbangtan, boleh banget teman-teman tanyakan di komentar live chat ya. Ayo Nanti mau dari Akang Tetehnya akan menjawab langsung. ingetin nih Teh Anissa buat teman-teman yang udah daftar jalur undangan, dipantau terus UTMB Polbangtan Bogornya. Bisa dipantau terus, ya portalnya juga bisa dipantau terus, biar nggak ada informasi bakal terus diupdate terus informasinya di link tersebut. Atau bisa juga pantau di IG BEM ini atau juga di IG dari Polbangtan Bogor. Oke, terima kasih Teteh atas informasinya. Oke, kita lanjut back to the topic nih ya, Kang Teteh. Kayak tadi inovasi yang sudah Kang Teteh jelaskan, aku mau tanya dong Teh, bagaimana sih Akang Teteh untuk bisa memanage waktu atau mengatur waktu antara on duty dengan menjadi mahasiswa Polbangtan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Nah, kalau dari aku pribadi, aku manage your time. Sedangkan kita tuh punya banyak kesibukan, nggak cuma kesibukan akademik. Pentingnya itu priority. Pentingnya kita menetapkan skala prioritas kita, mana yang paling penting. Nah, misal aku ada tugas kuliah, sedangkan aku juga harus ada kegiatan dati sebagai duta gitu. Sebisa mungkin itu beresin dulu tugas kuliahnya. Jadi nanti kalau misalnya tugasnya udah beres, kita menjalankan tugas kita tuh jadi enjoy, jadi tidak beban. Gitu. Terus kalau misalnya itu jadi duta tuh juga jadi mahasiswa gitu. Kalau aku ke diri aku sendiri, aku ngerasa bisa apa enggak gitu. Itu aku di kamu dulu kita manage-nya itu gitu. Dari perkuliahan itu jangan tinggalkan karena pendidikan itu nomor satu. Apapun kamu keluar, tapi aku tetap nomor satu gitu. Tetap perkuat di ilmunya. Kalau kamu lagi tugas, kamu ada tugas yang emang nggak bisa ditinggalin, contohnya itu ada di luar, nah, kamu nanti harus belajar lagi materi yang kalau kamu tinggal, kamu ada kesempatan dinas luar selama 1 atau 2 hari, nanti lepas dari kegiatan itu, langsung tanya ke dosen atau tanya lagi ke temannya, jemput materi yang kemarin jelasin yang nggak sempat kamu pelajarin gitu. Terus ya itu tadi tempatin skala prioritasnya, di mana kamu prioritasin pendidikan kamu, prioritasin organisasi, prioritasin tugas kamu sebagai duta, ada prioritas juga harus ada urgensi mana yang kamu kerjakan dalam waktu dekat dulu. Mungkin cukup dari aku. Oke Teh, turun atas informasinya. Kalau dari Akang nih, gimana nih Kang? Kalau dari aku nggak jauh berbeda dari Teh Anggun nih. Ketika saya memiliki tugas dari kampus, tugas mata kuliah nih ya, sehabis selesai perkuliahan, saya langsung mengerjakan tugas tersebut. Jadi nanti nggak ada lagi tuh sistem yang namanya, oh bentrok-bentrokan gini, banyak numpuk-numpuk gitu. Jadi sehabis saya habis proses pembelajaran, ada tugas, saya langsung kerjain. Nah terus ketika ada yang namanya sistem ini bentrok antara pembelajaran dengan on duty, ini kan saya sering milih yang benar-benar yang menurut saya itu benar-benar menambah wawasan saya seperti itu. Perlu kita ketahui ini ketika kita di pelajaran kelas itu kita tuh sering nanya-nanya kan ke teman-teman seperti itu. Jadi aku lebih milih untuk menambah pengetahuan diri dulu seperti itu, wawasan-wawasan baru seperti itu. Oke teman-teman, mungkin jadi dapat disimpulkan nih ya terkait bisa kok semuanya berjalan dengan bareng antara sebagai mahasiswa on duty dan juga mengikuti organisasi, asalkan teman-teman semua ini tahu dan punya skala prioritas yang menjadi urgensi pertama nih yang harus teman-teman lakukan tuh apa gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa atau ya sebagai pelajar untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin dapat membawa teman-teman ini menjadi bertumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Mungkin
Kak, tadi ada yang tanya lagi katanya, Kak, maaf tadi macet. Tadi kalau luar Jawa wawancaranya online ya, Kak? Ya, kemungkinan besar nanti wawancaranya tuh bakalan online untuk yang di luar Jawa. Jadi jangan lupa itu Ah, dipantau. jangan lupa pantengin ya, guys. Pokoknya pantau terus. Terus ada lagi nih, Kak, yang masuk. Kak, biaya di Polbangtan itu full gratis, kah? Atau kalau ada pembayaran, pembayarannya apa aja ya, Kak? Oke, mungkin kalau untuk pembayaran itu cuma selama sebagai mahasiswa sekarang ya proses pembayaran itu cuma di seragam awal doang. Jadi untuk pendaftaran, uang semester, uang makan, asrama, uang pendidikan itu kita nggak bayar sekali. Kita cuma bayar seragam doang. Nah, kenapa kita bayar seragam karena sehari-hari itu kita bakal kuliah menggunakan seragam dan untuk seragamnya itu juga untuk kita tuh menjadi lebih percaya diri gitu loh dan menunjukkan sebagai identitas kita sebagai mahasiswa Polbangtan Bogor. Oke, makasih Teteh atas informasinya. Jadi intinya di Polbangtan itu nggak bayar pembayaran ya guys, tapi bayar pada saat seragam aja karena seragam ini yang bakal kita nanti pakai untuk kedepannya beraktivitas. Lalu Teh, ada lagi nih yang tanya, Kak, kalau lulus dari Polbangtan nanti biasanya disalurkan atau bagaimana ya Kak? Oke. Buat menjawab itu nanti lulus Polbangtan apa gitu. Tadi kan di awal udah dibilang ya, karena di Polbangtan itu targetnya mencetak 2, job seeker sama job creator. Untuk job seeker sendiri itu dari perkuliahan dari semester 3 itu kita sudah untuk mendaftarkan diri untuk tergabung ke dalam penerima dana PWT. Bakal ada terus dari Kementerian Lingkungan berupa anggaran untuk usaha bakal kita entah itu lanjut dan segala macam itu membentuk dari kita bagaimana kita menjadi seorang wirausaha. Nah, selanjutnya itu job seeker. Ini kita kan nanti ada sekarang kan di PEP kedua, nah, nanti kita bakal ada program PKS 1 2 dalam 2 kali program kita itu bakal disalurkan ke instansi-instansi atau peternakan-peternakan yang bakal menunjang kita ke depannya. Jadi nanti lulus, jadi kita langsung diterima tempat yang dulu kita jadikan untuk tempat PKL gitu. Setelah itu kita langsung ditarik untuk mereka, nanti bakal ada macam perusahaan diajukan dari PT-nya sendiri itu ke Polbangtan Bogor untuk menarik mahasiswa gitu. Nanti si lulus kita bisa langsung bekerja seperti itu. Tapi kalau untuk ditempatkan penempatan perlu digarisbawahi kita ini kan bukan ikatan dinas, jadi kita itu tidak ada keterikatan akan nanti bakal penempatannya di mana. Tapi kembali lagi ke target awal sebagai Polbangtan itu untuk menciptakan lulusan sebagai job seeker dan juga job creator. Oke, Teta terima kasih atas informasinya. Jadi bisa digarisbawahi ya bahwa nanti lulusan ini karena tadi tujuan Polbangtan adalah menciptakan job seeker sama job creator. Jadi kalian tinggal pilih nih nanti setelah di Polbangtan, setelah aku lulus nanti mau milih yang mana nih di antara job seeker atau job creator. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Terkait Kak, kalau tes kesehatannya udah dinyatakan lulus di tes wawancara, apakah langsung besoknya tes kesehatan atau bagaimana ya? Untuk range jadwal dari tes wawancara itu kalau dahulu di tahun aku ya itu cuma beberapa waktu doang karena aku misalnya lolos jalur undangan itu udah tadi wawancara udah kesempatan jarak dari wawancara ke kesempatan itu dekat jalur pendaftaran selanjutnya gitu karena itu kan jalur dan target waktu jadi usahakan kalau misalnya kamu udah dinyatakan lulus di tes wawancara cepat langsung untuk tes mempermudahnya dari kampus sendiri ada
kemudian terkait Gimana? terkait tes. Jadi tadi ada yang nanya kalau kita udah lulus di tes wawancara itu langsung tes nggak? Oh, jadi kalau aku nih ya, menurut experience aku, itu kan aku lulus lewat jalur undangan anak petani berprestasi. Jadi ada waktu nih yang diberikan sama pihak kampus. Oh, berapa hari sebelum sesudah tes pengumuman administrasi itu kita langsung tes kesehatan seperti itu kalau di jalur undangan pas angkatan kita ya, Anggon. Tapi angkatan sekarang itu ada yang namanya wawancara pada jalur undangan seperti itu. Jadi ketika waktu pengumuman administrasi atau tes wawancara itu ada tenggat waktu yang diberikan oleh pihak kampus untuk melakukan tes wawancara seperti itu. Tes kesehatan maksud saya, mohon maaf. Oke. Terima kasih ya Kang Tete atas jawabannya. Mungkin kita kembali back to the topic kali ya, terkait apa sih kenal Polbantan gitu. Oke. Tadi Kang Tete tuh udah ngasih tips dan memberitahu bahwa bagaimana untuk memanage waktu antara on duty dengan mahasiswa. Dan selanjutnya nih Teh, sebagai role model Polbantan Bogor, kontribusi apa sih yang akan Teteh lakukan untuk membuat Polbantan Bogor dikenal oleh lapisan masyarakat? Oke, boleh. Yang paling utama yang menjadi tugas utama kita sebagai orang role model representatif dari Polbantan Bogor itu bagaimana kita menciptakan citra baik, citra bagus, menunjukkan apa itu Polbantan dan menunjukkan bagaimana itu Polbantan masyarakat. Bagaimana mereka bisa mengenal, bagaimana mereka bisa tertarik, dan yang paling menjadi penting banget itu khususnya buat teman-teman lulusan SMK yang kadang pikir lulusan pertanian peternakan itu di sektor musim enggak sama sekali. Kita ada di sini sebagai contoh, kita sebagai brand kotor itu baik kok gitu. Dan juga selama apa yang kamu lakukan berbau pertanian peternakan, kita tahu sendiri negara kita itu negara agraris, negara kita itu butuh pangan gitu loh, butuh akan pertanian peternakan. Jangan malu sebagai mahasiswa pertanian peternakan, jangan pernah takut tunjukin siapa kamu gitu. Just be who you are, tunjukin semua orang, kasih tahu bahwasanya anak Polbantan itu keren. Kita tuh bisa kontribusinya itu ya kita melalui menunjukkan masyarakat, entah itu melalui page di sosial media atau bisa jadi kedekatan dengan adik-adik SMA kita gitu. Nanti kita adain program, insya Allah kita Duta Polbantan itu punya Polbantan Bogor Goes to Campus. Untuk tahun-tahun berikutnya jangan lupa ditunggu kedatangan kita setelah Duta Polbantan Bogor. Nah, ini tambahan dari kampus di. Ya bener ya. Kayak berasa diwawancarai sama wakil direktur pas pemilihan duta seperti itu. Bener banget. Pernah ditanya mengenai apa kontribusi yang kamu akan lakukan ketika kamu terpilih menjadi duta. Bener-bener kaget di situ seorang wakil direktur nanya hal seperti itu. Jadi teman-teman, salah satu kontribusi yang kita lakukan itu yakni melakukan edukasi dan mempromosikan kampus Polbantan Bogor. Itu kita udah bergerak melalui sosial media dan roadshow juga. Jadi salah satu program dari Duta Kampus Polbantan Bogor itu mempromosikan kampus melalui roadshow yang namanya Polbantan Bogor Go to School gitu. Jadi jadi duta-duta ini mempromosikan kampus melalui sekolah-sekolah seperti itu. Oke, Masya Allah sekali. Gak terasa ya, ternyata kita udah 1 jam nih menemani para teman-teman semua yang pengen tahu terkait Polbantan itu apa. Mungkin aku mau minta sedikit closing dari Kang dan Teteh terkait Polbantan sendiri itu apa sih gitu. Dan bagaimana akan Teteh untuk mengajak nih teman-teman untuk bergabung bersama kami di Polbantan Bogor. Boleh, Kang Rusti? Jadi
sering tuh banyak yang ngechat di Instagram, ngechat di WA. Bang, ini gimana bang? Aku nih anaknya anak tukang beca, aku nih anaknya anak petani, aku nih anaknya orang nggak mampu, seperti itu. Jadi aku tuh ngetekanin kepada mereka tuh kayak, kalian gak usah minder, gak usah khawatir, kuliah di Polbantan Bogor itu, kalian benar-benar kehidupan kalian itu terjamin, seperti itu. Mulai dari asrama yang seperti saya sebutkan tadi, tempat tinggal, makan, fasilitas-fasilitas, mulai dari buku sampai dapat uang saku pun dapat, seperti itu. Jadi jangan risau, jangan khawatir, mari bergabung bersama kami di kampus Polbantan Bogor gitu. Nah, Oke, kalau dari tetehnya gimana nih Teh? Oke, kalau dari aku sendiri sedikit closing statement juga sebagai penyemangat nih buat teman-teman yang sudah dan akan bergabung menjadi mahasiswa baru Polbantan Bogor tahun 2023-2024. Tetap semangat, just be who you are. Jangan pernah takut, entah kamu punya background apapun, selagi kamu yakin, ya udah lakuin gitu. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa, dan sekali kamu udah pilih pilihan untuk join ke Polbantan, itu satu bentuk langkah besar yang kamu lakukan untuk mengubah diri kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ingat, menjadi anak Polbantan itu keren, dan kamu bakal bikin bangga diri kamu sendiri, bikin bangga orang tua kamu, dan juga lingkungan kamu tentunya. Buktinya itu juga dari Kak Anissa nih, sebagai Polbantan mau tingkat tapi masih aktif di Duta Genre, terus PKL, itu sebagai bukti gitu loh, kalau bahwasanya kita sebagai anak bisa, kita bisa kemana aja, kita bisa masuk di ranah mana aja. Betul. Jangan minder, tingkatin percaya dirinya, dan kamu bisa. Nuhun Akang Teteh, gak terasa banget ternyata kita udah di akhir acara nih teman-teman. Aku mau bilang terima kasih banyak kepada teman-teman atas antusiasnya yang begitu luar biasa banget, karena tadi di live chat itu ternyata banyak banget sekali ya Teh terkait pertanyaannya. Dan terima kasih banyak untuk Akang Teteh nih yang sudah menyempatkan waktunya dan mengasih sedikit informasi nih terkait seputar Polbantan Bogor apa dan bagaimana alur serta mekanismenya seperti apa. Semoga apa yang tadi di-share oleh Akang dan Teteh itu dapat bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya tadi dan mengikuti acara live ini hingga akhir acara. Mungkin saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre ya. Terima kasih. Terima kasih Teh. Terima kasih juga. Mungkin kita selfie dulu kali ya. Boleh. Oke. Gimana nih? Gayanya formal dulu kali ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Kalau banget gayanya gini gak sih? Melesat. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin yang terakhir boleh nggak sih salam genre? Boleh dong. Oke, ini ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Kang Teteh semua. Semoga dilancarkan ya puasanya. Dan juga buat teman-teman semuanya, selamat berbuka puasa ya. Tapi nanti, karena ini belum azan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join di live streaming kali ini. Jangan lupa kita masih ada sisa 2 hari lagi, itu untuk besok dan juga hari Selasa. Terus pantengin lagi ya, kalau pengen tahu lebih banyak nih informasi terkait PMB di Polbantan Bogor. Jangan lupa follow juga Instagram BEM Polbantan Bogor dan juga Polbantan Bogor Official. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Kami undur diri. Makasih. Assalamualaikum.